Karena semuanya ciptaan Allah, maka langit bumi berikut semua isinya milik siapa? Allah. Milik siapa? Allah. Adakah pemilik lain di alam semesta ini selain milik Allah? Ya. Semua jawabnya pakai hati ya, jangan asal bunyi, tapi benar-benar tidak ya, tidak. Semuanya milik Allah. Berarti adakah orang kaya yang asli di dunia ini? Tidak ada. Kenapa? Jadi orang kaya itu apa? Hamba Allah saja yang diberikan oleh Allah takdir kaya sebagai jawab ujian. Jadi sekarang adik-adik lihat apapun, maka ingat ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Suara apa? Suara ya, menyerupai suara. Masa saya yang berkokok? Telinga mendengar ayam berkokok, yang diingat Allah. Ayam ciptaan Allah, ayam milik Allah. Ini hakikat di hati ya. Tidak ada satupun yang memiliki. Coba Amerika, Eropa, Australia, Asia, Afrika, semuanya ciptaan, semuanya milik manusia. Yang ada di sana hanya sebentar. Dah selesai. Nanti ngaku-ngaku lagi, ini kerajaan saya, ini adalah negara apa, ini adalah milik saya, aset saya. Enggak lama. Nah, nanti giliran ngaku-ngaku lagi. Enggak ada, tidak bisa dibawa kemana-mana. Maka biasakan jangan kagum kepada dunia ini ya. Kagumlah kepada pemilik langit dan bumi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik, semuanya diurus oleh Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali diciptakan oleh Allah, milik Allah, diurus oleh Allah. Contoh nih adik-adik, ini kita nih, adik tahu bagaimana mengurus diri ini? Sebutkan bagaimana cara menumbuhkan rambut. Ini semuanya rambutan, berambut. Gimana supaya rambut ini tumbuh? Makan apa? Sari ijuk. Supaya hitam, makan apa? Arang. Kita tidak tahu kenapa rambut ini tumbuh. Kenapa jidat kita tidak berambut? Kenapa akhwat tidak berjanggut? Ini semua Allah yang ngurus. Ya, kita tidak tahu apa-apa. Coba gimana supaya mata ini kedip? Berapa kali kedipnya semenit? Enggak tahu. Bagaimana supaya air ludahnya ngepas, nggak kebanyakan? Gimana cara nyimpen air ludah? Coba gimana kalau kebanyakan? Kan tidak ada wibawa, benar? Presiden ngacai, jenderal, ya kan tidak ada wibawa. Diurus oleh Allah. Jadi Allah tahu tidak apa yang kita lakukan?
Allah tahu tidak apa yang kita perlukan? Jelaskan dek, kenapa Allah tahu yang kita perlukan? Ini nih, yang pegang kamera. Kenapa Allah tahu yang kita perlukan? Cung. Kenapa Allah tahu? Ya dek. Pintar, karena Allah yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu keperluan kita? Kita tahu tidak keperluan kita? Jawab. Tahu tidak? Sedikit tahunya. Kita tidak tahu apa-apa. Jadi kita ini ciptaan, kita ini milik, kita ini setiap saat diurus oleh kita, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Jadi Allah lihat tidak ketika kita berbuat maksiat? Jawab. Lihat tidak? Allah tahu tidak kita lagi berbuat dosa? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana bisa bersembunyi dari Allah? Semuanya milik Allah. Langit, bumi, dunia tidak bisa sembunyi. Di tempat gelap milik Allah. Di dunia manapun tetap milik Allah. Allah yang ciptakan. Tidak bisa sembunyi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi, tidak ada yang tersembunyi baginya. Itulah sebabnya orang yang beriman itu susah berbuat maksiatnya. Karena dia tahu Allah melihat dirinya. Dengar adik-adik, ini tubuh milik siapa nih? Allah. Milik Allah. Benar? Kira-kira untuk apa tubuh ini? Jong yang tahu, acungkan tangan. Hadiahnya umroh. Ketemuannya di Masjidil Haram ya. Amin, benar. Kesananya terserah Allah nanti. Untuk apa Allah menciptakan tubuh ini? Jung yang tahu. Ini tahu. Di sini belum terbiasa ya ngacung kalau ada baru pertama kali ngajar subuh begini. Kenapa? Ya dek. Apa? Berbuat kebaikan. Betul. 100 untuk ikhwan. Akhwat masih 0 ya. Untuk apa nih tubuh ini diciptakan oleh Allah? Cepat dihitung sampai 3 nih. 1. Ya dek. Apa? Untuk beribadah kepada Allah. Benar. 200 lawan 0 ya. Akhwat 0 ya. Sekali lagi, siapa lagi? Ya. Untuk apa tubuh ini diciptakan oleh Allah? Ya dek. Untuk beramal soleh. Benar. 200 lawan 100 ya. Siapa yang duluan mencapai 300? Ayo cepat dihitung sampai 3. Ya akhwat. Tubuh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Benar. 200 sama. Sekarang siapa yang ya akhwat. Untuk senantiasa mengabdi kepada Allah. Benar, sebetulnya mirip dengan ibadah ya. 250 lawan 200 ya. Ya akhwat lagi, ikhwan ya. Untuk memperbaiki akhlak. Untuk benar 25 lah ya. 275 lawan 200 ya. Alhamdulillah, tubuh ini ciptaan Allah untuk mengabdi kepada Allah dengan cara ibadah,
berbuat baik, berakhlakul karimah. Benar semuanya ya. Ikhwan hari ini kalah ya karena rendah hati ya, memberikan kesempatan kepada santri akhwat untuk menang gitu. Itu bukan? Bukan. Jangan ngaku-ngaku yang enggak ya. Lanjut. Apakah setiap perbuatan kita disaksikan Allah? Dicatat tidak? Dicatat tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab. Ada balasannya? Nah, ini penting nih. Ada apa, Fit? Suaranya kurang sinkron. Ya. Lihatnya ke sini aja santri. Jadi, apakah setiap perbuatan disaksikan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk siapa? Dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, keburukan itu untuk ini penting ini. Jadi kalau kita berbuat baik, udah cukup saja. Allah yang melihat. Nih, apakah kita perlu terkenal jadi orang baik? Di sini emang biasa begitu jawabannya. Apakah kita perlu terkenal jadi orang baik? Tidak. Apakah kita berusaha terkenal jadi orang baik? Perlu tidak? Apakah kalau kita berbuat baik nunggu-nunggu orang supaya jadi baik ke kita? Kita berbuat baik agar orang jadi baik ke kita? Kita berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek ke kita? Kita berbuat baik agar orang hutang budi ke kita? Kenapa kita berbuat baik? Karena Al-Baqarah 195 wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah nyuruh berbuat baiklah kalian. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jelas adik-adik? Kalau kita berbuat baik, siapa sih yang beruntung? Jawab. Kalau kita nolong orang, yang beruntung siapa? Mantap jawabnya. Siapa kalau kita nolong orang? Yang paling beruntung siapa? Kalau kita ngajarin ilmu ke orang lain, yang paling beruntung siapa? Kalau kita sedekah, yang paling beruntung siapa? Kalau kita memberikan jalan keluar kesulitan orang, yang beruntung siapa? Yang paling beruntung siapa? Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab, perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita merasa berjasa kepada orang? Perlukah kita ngarap-ngarap orang nyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Lakukan. 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 Lakukan dan lupakan, Kasep. Lakukan, lupakan. Allah kira-kira lupa tidak? Allah lupa tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah Allah mengecewakan? Apakah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah?
Apakah tertukar? Tidak. Apakah meleset? Tidak. Tenang saja. Tenang saja, Dek. Fokus saja berbuat baik. Allah melihat. Orang tidak tahu, tidak apa-apa. Orang tidak ingat, tidak apa-apa. Orang tidak berterima kasih, bukan urusan kita. Orang tidak balas budi, itu adalah amal mereka. Tugas kita adalah lakukan yang terbaik agar Allah yang maha melihat ridho kepada kita. Selesai tugas kita. Paham, Dek? Enak tidak seperti itu? Enak. Hidup menderita itu adalah sibuk ingin dinilai orang, sibuk ingin diakui orang, sibuk ingin dipuji orang, sibuk ingin dikagumi orang, sibuk ingin diberi oleh orang. Itu tidak akan bahagia, tidak akan mulia. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Dah, lupakan. Jadi semuanya adalah ada dalam penglihatan Allah. Bisa tidak kita bersembunyi dari Allah? Jelaskan kenapa kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Cung. Ayo ngacung. Iya, Dek. Karena Allah maha melihat. Bagus. Ada lagi, kenapa kita tidak bisa sembunyi? Oh, 100 ya. Ikhwan, ngacung yang betul. Kalau mau ngacung, ngacung yang jelas. Jangan setengah-setengah. Di antara dua ini mana ngacung yang lebih baik? Coba ngacung, Dek. Yang satu begini, yang satu begini. Ya, silakan. Karena Allah maha mengetahui. Maksudnya gimana, Dek? Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Benar, 100 sama. Dek, ya. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi Allah tahu dimanapun kita berada. Benar, 200 lawan 100. Ayo. Wah. Karena apa? Hati kita terhubung dengan Allah. Maksudnya gimana? Ayo, nggak apa-apa, jelaskan. Ini perkataan baik. Ya, lagi dipikir. Masih 200 lawan 100. Cepat. Ya, Dek. Yang keras. Karena semuanya milik Allah. Jadi tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. 300 lawan 100. Berarti pertandingan ini kan. Akhwat mau mikir bingung. Sekali lagi. Ya, Dek. Karena kita adalah ciptaan Allah, benar semuanya ini ya. Hari ini akhwat keteteran 400 lawan 100. Jadi satu sama. Nanti final ya. Maaf para pemirsa, beginilah kalau ngajar ya. Ini ngomong-ngomong begini, Allah sedang melihat kita tidak? Lihat tidak? Allah tahu pikiran kita tidak? Tahu? Jadi yang pikirannya error-error Allah tahu? Allah tahu tidak lirikan mata kita? Hah? Yang suka lihat-lihat yang tidak boleh dilihat Allah tahu? Surat Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dada. Allah tahu isi hati kita? Yang benar. Tahukah? Kenapa Allah tahu isi hati kita? Cung. Waduh, semifinal ini ya. Ya, Dek. Karena Allah Maha mengetahui. Enak jawabannya ya.
tinggal diulang. Benar, Allah Maha tahu segalanya. Allah tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dek. Karena Allah yang menciptakan kita, terus jadi gimana? Tahu isi hati kita Allah, kan? Apa aja yang diketahui oleh Allah, lagi apa aja hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Masya Allah. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat apa? Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakanlah wa asiru qaulakum, kata-katamu. Jadi mau dirahasiakan, mau dijaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Allah tahu yang lagi jengkel, Allah tahu yang lagi riya, Allah tahu yang lagi sombong, Allah tahu yang sedang fall in love. Emang tahu artinya apa fall in love? Allah tahu yang naksir seseorang, yang suka ngelirik-lirik, Allah tahu tidak? Yang benar tahu tidak? Harus bagaimana dong kita ini supaya terjaga hati? Ngacung dulu, Dek. Gimana, Dek, supaya hati terjaga? Berzikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala. Jadi supaya hilang bisikan-bisikan yang menggelincirkan, diisi dengan zikrullah. Allah tahu kita lagi zikir tidak? Allah tahu kita lagi lupa kepada Allah. Mana yang Allah sukai, zikrullah atau lupa? Makanya nggak usah takut ngadepin hidup ini, tenang aja, ada Allah. Patuh saja kepada Allah. Allah penguasa semua rezeki, Allah penguasa segala takdir. Yang kita takutkan nggak ingat ke Allah. Yang kita takutkan mengkhianati Allah, itu yang bahaya bagi kita. Enggak ada apa-apa, dunia ini milik Allah. Jangan takut, Dek. Jangan takut tidak kebagian dunia ini. Kalau kita lurus hidupnya, yakin ke Allah, patuh ke Allah, menjadikan semua kesibukan kita niat ngabdi ke Allah, Allah pemilik segala-galanya. Apa yang bukan milik Allah? Ada tidak yang bukan milik Allah di langit dan bumi ini? Ada tidak? Semuanya milik Allah. Gak ada yang di luar kekuasaan Allah. Dan semuanya juga takluk kepada Allah. Ada tidak yang bisa melawan Allah? Sekarang manusia misalkan bersatu nih di dunia ini sekitar 8 miliar kalau tidak salah, mengingkari Allah, nauzubillah. Apakah rugi bagi Allah? Rugi tidak? Tidak ada apa-apanya. Sekarang seluruh makhluk taat kepada Allah, untung tidak bagi Allah? Nambah kemuliaan bagi Allah? Tidak ada apa-apanya. Yang kita lakukan itu hanya untuk kita. Kalau kita sholat, apakah manfaat bagi Allah? Tidak ada apa-apanya bagi Allah. Sholat itu untuk kita. Jelas? Jelas. Nih, jadi kita milik siapa? Allah. Mungkinkah kita bisa celaka tanpa izin Allah? Jawab. Orang mau mencelakakan kita, tapi Allah melindungi kita, bisa celaka tidak? Bagus. Kita harus ikhtiar, jaga diri, latihan bela diri. Tapi tetap saja yang bisa membuat kita kena musibah adalah izin Allah. Mungkinkah kita bisa meninggal tanpa izin Allah? Tidak.
Jawab. Jadi kita meninggal seperti apa? Coba acungkan tangan yang bisa menjelaskan kalau kita meninggal itu gimana prosedurnya atau SOP-nya. Cung, akhwat, ya silakan, yang keras. Langsung. Loh, barusan yang ngacung siapa itu? Oh, membetulkan kerudung. Oh, dikira ngacung begini. Kita meninggal, bagaimana ceritanya kita meninggal? Ada yang bisa cerita enggak? Ayo, bebas, jangan takut salah. Bagus deh. Ulangi. Semuanya izin Allah. Seperti apa coba? Kalau kita meninggal itu seperti apa kejadiannya? Ada yang bisa cerita? Kita meninggal karena keluar ruh dari jasad. Ya gimana keluarnya? Keluar sendiri, ditarik oleh teman. Ini masalahnya pertanyaan saya yang kurang jelas. Jadi begini maunya, udahlah saya jawab sendiri aja ya. Saya langsung dapat 300 ya. Jadi kita meninggal, ini paham ya, kita ini milik Allah. Kita tidak bisa luka, tidak bisa meninggal kecuali izin Allah. Nah, kalau kita meninggal itu prosedurnya adalah kita meninggal pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah waktunya tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Jadi kita meninggal jam 10 lewat 25 menit lewat 13 detik meninggal. Kita meninggal di tempat yang ditetapkan Allah. Kita bakal pergi ke sana nanti, ke tempat kita meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. SOP-nya dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah. Jadi tidak bisa kita mati kecuali malaikat maut mencabut nyawa atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan, di tempat yang ditentukan, dengan cara yang dikehendaki Allah. Ini harus sampai ke sana adik-adik ya. Nah, di dunia ini kita cuma mampir. Dah aja meninggal. Ada enggak makhluk yang tidak meninggal? Yang penting bagi kita nanti pulang ke tempat asal nenek moyang kita. Nenek moyangku. Ih, salah. Kok pelaut sih? Nenek moyangku ahli sorga. Nabi pelaut. Saya bukan pelaut. Nenek moyangku ahli sorga. Nah begitu. Jadi kita di dunia ini lagi mampir. Tidak usah, wah pengen segala punya. Gak usah, biasa aja. Lakukan yang terbaik di dunia ini. Kenapa melakukan yang terbaik? Karena Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul. Karena Allah nyuruh. Kita mat sederhana, lakukan yang Allah sukai, lakukan yang Allah suruh. Udah selebihnya Allah sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dek, maaf ya, kering ini Abah. Jadi hidup ini nggak ribet ya. Udah lama hidup di dunia ini. Udah 63 tahunan.
Adik-adik si telat lahirnya ya, telat atau enggak? Enggak masa telat, sesuai dengan rencana Allah ya. Shh. Jadi hidup ini enggak ribet. Kenapa Allah nyiptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ngabdi ke Allah. Makanya kita disuruh belajar supaya kenal Allah, disuruh belajar supaya tahu apa yang harus kita lakukan, disuruh belajar supaya tahu apa yang jangan kita lakukan, disuruh belajar supaya tahu kalau kita melakukan ini apa akibatnya, kalau melakukan itu apa akibatnya. Udah patuh saja, nggak usah ribet hidup ini deh. Oh nanti saya gimana ya kalau udah besar? Boleh punya rencana, bagus. Punya cita-cita, harus. Tapi yang paling penting bukan nanti, sekarang. Kan ada mahasiswa tuh, nanti saya kalau lulus dapat kerjaan enggak ya? Saya enggak tahu. Saudara juga belum tentu lulus ya kan? Dan belum tentu hidup. Sekarang cita-cita yang bagus, rencanakan yang bagus, sekarang kuncinya. Kalau adek ingin sukses, saat ini kuncinya. Bukan besok, besok belum tentu ada. Betul? Dek, ini kunci ya dalam hidup ya. Ingin sukses masa yang akan datang? Ingin sukses tidak? Kuncinya apa? Kapan kuncinya? Saat ini. Saat ini. Besok belum tentu ada. Yang lalu sudah berlalu. Yang ada adalah do it now, sekarang. Jadi gak usah takut tentang yang akan datang. Sekarang aja sekuat tenaga jadi orang yang disukai Allah. Ada angkot nulis begini, hari ini gratis. Hari ini gratis, besok bayar. Salah. Hari ini bayar, besok gratis. Pantesan asa kebalik. Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini, saat ini lakukan yang terbaik, besok lusa Allah yang memberikan yang terbaik. Gitulah. Dalilnya apa? La in syakartum la azidannakum. Setiap hari harus mikir gitu. Ya, jadi kita enggak stres. Aduh, saya pengen kuliah di mana? Boleh. Saya ingin kuliah di Madinah, saya ingin kuliah di mana? Terserah. Cari yang tempat kuliah yang disukai Allah ya. Tapi kuncinya hari ini harus jadi santri yang terbaik dalam pandangan. Dalam pandangan siapa? Bisa kita bersembunyi dari Allah tidak? Gelap dan terang sama tidak bagi Allah? Di dalam peti bisa bersembunyi tidak? Di ruangan yang sepi? Di hutan belantara? Hutan belantara itu ramai. Setiap makhluk yang ada di hutan ciptaan Allah. Apa pekerjaan makhluk yang lain selain jin dan manusia? Apa pekerjaan makhluk yang lain selain jin dan manusia? Bertasbih. Dalilnya apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma bertasbih. Jadi kalau kita bersembunyi di hutan, semuanya sedang bertasbih. Pohon bertasbih, air, cacing, nyamuk, semuanya ciptaan Allah. Yang jarang bertasbih ya cuman kita aja. Jadi kalau makhluk-makhluk ini kan banyak pohon, banyak rumput, itu bertasbih semuanya. Laut, angin, petir, itu juga dengan caranya. Baik, ada pertanyaan silakan. Izin minum ya.
jarang minum manis, jadi kalau minum manis tuh agak kaget. Adik-adik kurangi minum manis ya, maksudnya gula karena secukupnya aja. Juga jangan minum minyak-minyak seperti oli dan sebagainya, jangan ya. Kurangi goreng-gorengan yang berlebihan minyaknya supaya badannya dengan izin Allah sehat. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Aa mohon izin minum ya. Ada mikrofonnya tidak, Pip? Bagi warga Batam, informasi alhamdulillah ini lahan di Batam ini sekarang sudah makin luas. Di sebelah sana Aa baru lihat pesantren Akhwat, ternyata bagus sekali ya. Masya Allah. Jadi ikhwan di sebelah sini, Akhwat di seberang sana. Dan ada satu lagi nanti itu sedang diuruk yang sebelah. Udah tahu belum adik-adik? Belum. Ada 2,5 hektar lagi di sana, ditambah ini, ditambah sana, Masya Allah. Semuanya dimudahkan Allah. Ingat ya, mohon kepada semua santri, ini kan perjuangan membangun pesantren ini lama syariatnya. Dan ada satu tokoh pejuang di Darut Tauhid santri namanya Teh Aisyah. Tahu kan? Masya Allah, itu perjuangannya luar biasa lawan preman-preman yang dulu mau menguasai tanah ini. Beliau qadarullah badannya tidak besar, mungil ya, tapi keberaniannya yang luar biasa melawan puluhan preman, berani. Dan akhirnya syariatnya perjuangan beliau dan kawan-kawan ini bebas, dibangun bertahap satu persatu masjid, dan sekarang Masya Allah ada SD, ada SMP, SD pulang ya, ada SMA, Ikhwan Akhwat, ada Baitul Quran. Mana Baitul Quran? Ada santri Baitul Quran, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah menerima yang dilakukan ini jadi sesuatu yang diridhoi. Silakan Dek. Izin A, santri Zahra Aulia dari kelas 11 SMA, izin bertanya. Silakan. Bagaimana cara kita menyikapi atau menghadapi orang yang dikit-dikit marah atau dikit-dikit gak sabaran A? Dan bagaimana cara kita supaya menjadi orang yang lebih sabar? Nah, caranya mikrofonnya dijauhkan sedikit kalau bicara ya. 3 jari. 3 jari, coba bicara 3 jari. Bicara bagaimana? Tanya lagi. Bagaimana cara kita menyikapi atau menghadapi orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak sabaran? Nah, dan lebih jelas tidak? Ya, ingat baik-baik. Kalau pegang mikrofon, pegangnya di sini, jangan di sini, karena di sini seperti pegang mata, apalagi di sini. Jaraknya 3 hari. Jangan nempel. Kalau nempel, kalau ada listriknya bisa nyetrum nanti, dan kasihan dia ya, pusing ya. Apa tadi pertanyaan? Misal teman pemarah, mudah tersinggung. 1, kita harus bersyukur bukan kita yang mudah tersinggung. Alhamdulillah saya tidak seperti beliau ya. Yang kedua, lihat orang yang mudah tersinggung, itu adalah pelajaran dari Allah supaya kita tidak bersikap seperti itu. Kan ada yang suka ngomongnya tidak baik. Ini AA mohon maaf ya, kemarin di airport sedang minum, tiba-tiba ada beberapa remaja yang mungkin sudah di atas, sudah kuliahan, tapi bicaranya teh, anjir lu mau kemana? Perempuan anjir-anjiran,
ini tidak baik. Tapi kalau kita melihat seperti itu, satu, kita syukur bukan kita yang begitu. Yang kedua, kita dapat pelajaran tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, kita harus memaafkan, kasihan kepada orang yang itu karena dia capek. Dengar dek, jadi harus mengasihani. Kita ingin beliau itu bisa jadi baik. Jadi kalau lihat orang yang akhlaknya kurang baik, kita jangan sebel, tapi kasihan, karena pasti menderita. Orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah marah itu hidupnya tuh tidak bahagia, capek. Nah kita kasihan kepada beliau. Tahu nggak kenapa kita tidak mudah marah? Karena Allah menolong kita, bukan karena kita hebat. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan min fadlir rabbik, karena karunia Allah. Ya, doakan kepada yang mudah marah itu dan minimalisir potensi dia jadi marah. Ya, jangan digangguin. Pernah lihat nih di tayangan ada yang latah, terus diganggu terus, dikit-dikit, penjol. Terus diganggu. Allah lihat tidak yang ngeganggu ini? Yang latah ingin tidak dia seperti itu? Yang ganggu ini pasti ada balasannya nanti. Bisa ditukar oleh Allah jadi dia nanti yang latah. Nah, jadi kalau ada orang yang akhlaknya belum baik, kita harus doakan supaya dia jadi lebih baik. Jangan benci, jangan seneng lihat orang lain begitu, ya. Sabar, jangan dimasukin ke hati. Kalau lihat orang yang suka ngomongnya nggak enak, jangan dimasukin ke hati. Karena orang yang marah itu sedang tidak normal pikirannya. Ada pertanyaan lainnya? Ya, maju deh. Pakai ini aja. Ada mikrofonnya? Ya, gerak cepat. Mau jalan, mau lari. Nah, jadi tidak nyuruh ya. Mau jalan, mau lari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erlangga Wahyu Al-Azam, kelas 9. Izin bertanya, A. Siap, mangga. Kan nggak usah diukur. Kan takdir Allah itu kan tidak bisa diubah. Tapi kalau misalnya doa itu apakah bisa mengubah ketentuan atau takdir tersebut, A? Ilmu takdir itu ilmu yang berat, luas, dalam, enggak terjangkau seluruhnya oleh manusia. Kita ini beriman saja. Allah sudah menetapkan segalanya. Ya. Lalu Allah menyuruh kita kalau kita baik, kalau kita berbuat baik, nah kita harus yakini bahwa kita bisa berbuat baik dengan pertolongan Allah. Kalau kita berbuat salah, kita harus yakini kepahitan itu diundang oleh dosa kita. An-Nisa 79 dalilnya ya. Nah di Lauh Mahfud itu lengkap sempurna, tertulis lengkap. Kita harus yakini itu. Tapi Allah menyuruh kita ikhtiar. Nah ada takdir. Misal begini nih ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, takdirnya Allah nambah. Kalau kamu tidak syukur, takdirnya azab pedih. Nah, kita disuruh milih, gitulah ya. Jadi kita jangan sibuk memikirkan takdir yang Allah tulis, tapi kita fokus kepada apa yang diperintahkan Allah. Allah nyuruh apa, dan kita percaya dengan janji jaminan Allah. Mau diapakan saja diri kita, sudah ikhtiar tapi enggak, nah barulah kita yakin inilah yang terbaik dari Allah. Ya, jadi kita fokus saja. Allah nyuruh belajar, belajar. Allah nyuruh nolong orang, tolong. Allah nyuruh tahajud, tahajud. Mengerti? Jadi jangan sampai kita ingat takdir jadi malas, berarti salah karena tidak ada perintah malas. Ihris
ala ma yanfa'uk. Dengar, adik-adik, ini penting nih ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat, orang yang yakin ke Allah, itu lebih baik daripada orang yang imannya lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Lihat nih, ihris ala ma yanfa'uk, semangat, all out, melakukan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, doa, itu perintahnya. Semangat terus, doa yang banyak, wala ta'jaz, jangan lemah. Apapun keadaan gak boleh lemah. Semangat terus melakukan yang terbaik, doa. Wa inna asobaka sayun. Nah, baru sesudah itu lihat. Dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Tidak boleh mengatakan seandainya begini saya akan begitu. Seandainya saya itu ini begini. Enggak boleh. Kalau sudah terjadi tidak boleh seandainya, melainkan katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Jadi ada fokus, yakin ke Allah, sempurnakan apa yang disebut, doa yang banyak ya, enggak boleh lemah. Kalau ada takdir nasi jadi bubur, terima, dan cari cakwe kacang jadi bubur ayam spesial, jadi maju terus. Terima kasih adik-adik, para orang tua murid sekitar Batang, Karimun dan Derimun, sekitarnya apa di sini, Kepri ya. Kalau mau daftar sudah dibuka PPDB, penerimaan santri baru untuk semua tingkatan SD, SMP, SMA, dan Baitul Quran. Kalau Baitul Quran, ada Baitul Quran? PDF ada di sini belum? Belum, PDF belum ya. Mudah-mudahan ini jadi jalan kita bisa pulang ke sorga seluruhnya. Amin. Sukses itu apa? Masya Allah. Sukses di dunia jadi ahli takwa ya. Sukses yang sebenarnya jadi ahli sorga, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.